Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abel Murnitasari dengan NIM 08011182530002. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan memasukkan data Excel ke dalam tabel yang telah disediakan. Selamat menyaksikan. Di sini kita akan memasukkan data-data di atas ini ke dalam kolom yang kosong ini. Kita masukkannya tidak secara manual, tetapi dengan cara cepat, yaitu menggunakan rumus. Langkah pertama, kita akan memasukkan data dari fakultas. Itu kita pakai rumus FLOCUP. Yang pertama sama dengan FLOCUP. Terus kita blok yang bagian ini, kemudian titik koma, kita blok bagian fakultas di atas ini, kemudian kita kunci. Selanjutnya titik dua, di sini kita buat dua, tutup kurung, enter. Nah, untuk mengisi data-data di bawahnya, kita cukup menekan dua kali saja. Selanjutnya kita akan memasukkan data jurusan. Rumusnya sama seperti sebelumnya menggunakan rumus Blokup, tapi kita menambahkan rumus MIT di dalam sini. Kemudian kita blok bagian NIM ini, selanjutnya titik dua, tiga, titik dua lagi, dua tutup kurung. Kemudian titik koma, kita pilih bagian data jurusan yang ingin kita masukkan. Kemudian kita kunci, selanjutnya titik dua, dua, tutup kurung, enter. Nah, kita perlu tekan dua kali untuk memasukkan data ke bawahnya. Kemudian kita akan memasukkan data dari jenjang terlebih dahulu. Rumusnya juga sama seperti rumus jurusan. Hanya di sini beda angka saja. Yang di sana angkanya 2 karena dia terletak di dalam kolom kedua. Yang ini angka 5 karena dia terletak di bagian kolom kelima. Titik koma. Terus kemudian kita blok bagian yang ini. Nah, kemudian kita kunci dengan F4. Selanjutnya titik 2, 2, titik 2, tutup kurung, enter. Salah titiknya. Nah, baiklah, di sini kita cukup menariknya saja. Nah, ini sudah terisi sesuai dengan yang di atas. Baiklah, kita di sini akan mengisi sastra. Rumusnya cukup menggunakan NIT. Selanjutnya, kita blok bagian NIM yang ini, kemudian titik koma, 5, titik koma, 1, tutup kurung, enter. Nah, di sini stratanya juga sudah terisi. Kemudian kita akan mengisi bagian jalur masuk. Rumusnya tidak jauh berbeda dengan rumus sebelumnya. Ini, kemudian blok yang bagian NIM ini. Selanjutnya titik koma 6, titik koma 1, kemudian tutup kurung. Selanjutnya titik koma, kita blok bagian jalur masuk yang ini. Nah, jika sudah diblok, kita tinggal menguncinya saja agar data tidak kemana-mana. Kemudian titik koma, 2, tutup kurung, enter. Nah, jalur masuknya sudah terisi, cukup tarik kedua lagi. Titik pencet dua kali. Selanjutnya kita akan mengisi bulan masuk menggunakan rumus yang sama juga. Lokup, kemudian mid. Selanjutnya kita akan blok yang ini. Kemudian kita pencet titik koma, 7, titik koma, 1. Tutup kurung, titik koma lagi, kemudian kita pilih bulan masuk di sini. Nah, kemudian kita kunci dengan menekan F4, kemudian titik koma 2, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah terisi bulan masuknya. Selanjutnya kita akan mengisi
tahun masuknya menggunakan rumus 2000 plus value, kemudian mid. Selanjutnya, kita blok bagian ini, kemudian titik koma 8, titik koma 2, tutup kurung, enter. Nah, kenapa di sini angkanya 8? Karena di sini adalah kolom ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, benar. Nah, sudah kan. Kemudian kita akan mengisi tahun keluarnya. Kalau untuk tahun keluar ini sama seperti rumus sebelumnya menggunakan 2000 plus value, value yang ini ya. Kemudian mid, kita blok nim dari yang ini. Selanjutnya titik koma 10, titik koma 2, tutup kurung, enter. Nah, tahun keluarnya sudah terisi. Kemudian kita akan mengisi nomor urutnya sama dengan T. Kemudian trik right. Selanjutnya, kita blok bagian yang nim pertama ini, kemudian titik koma 3, kita tutup kurung terlebih dahulu, titik koma, tanda petik 2, 000, tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, enter. Nah, tinggal kita tarik saja. Nah, kemudian kita akan mengisi gelar menggunakan rumus sama seperti mengisi jurusan, jenjang, seperti itu menggunakan rumus Vogup, MIT. Kemudian kita blok yang ini, titik koma 3, titik koma 2, tutup kurung, titik koma. Kita blok bagian gelar di atas ini. Nah, kemudian kita kunci. Selanjutnya kita tekan titik koma 3, tutup kurung, enter. Nah, gelarnya sudah terisi, tinggal kita tekan 2 kali di bagian pinggir, sudah. Selanjutnya kita akan cari NIM dari atas ini untuk mengetahui nama fakultas, jurusan, jenjang, dan nomor urut. Rumusnya yaitu sama dengan Flowcube yang ini. Kemudian kita blok NIM di atas ini. Kemudian kita kunci. Selanjutnya titik koma. Kita blok yang NIM yang ini. Yang data di atas yang sudah kita isi tadi. Selanjutnya kita kunci lagi. Titik koma 2. Titik koma. Tutup kurung. Enter. Nah, di sini sudah terisi. Kita tekan 2 kali saja. Nah, di sini kan masih ADI, karena di sini adalah kolom kedua. Itu untuk fakultas itu terletak di kolom ketiga, jadi kita isi di sini 3, enter. Nah, untuk jurusan, jurusan itu sendiri terletak pada kolom keempat pada data di atas, jadi kita buat 4, enter. Nah, jenjang urutan itu, eh, jenjang itu terletak di kolom ke-6, jadi kita buat di sini angka 6. Enter, di sini nomor urut. Nomor urut terletak di kolom ke-11. Jadi kita isi 11, enter. Nah, kemudian kita akan memfilter berdasarkan fakultas, jurusan, jenjang, dan jalur masuk. Kita filter berdasarkan fakultas MIPA terlebih dahulu. Itu filter, kemudian yang bagian ini kita blok sampai ke bawah, kita kunci terlebih dahulu, titik koma, kita blok yang bagian ini. Nah, kita kunci lagi sama dengan, kemudian tanda petik 2, FMIPA. Nah, tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Nah, sudah terisikan nama-nama dari anak-anak fakultas MIPA. Selanjutnya kita akan mengisi jurusan kimia. Oke, rumus yang sama filter, yaitu kita blok bagian tadi sama seperti sebelumnya, kita kunci. Selanjutnya titik koma, yang ini kita bloknya bagian jurusan ya. Kalau yang tadi kan fakultas, yang ini jurusan, kita kunci. Kemudian sama dengan tanda petik 2, kimia, tanda petik lagi, titik koma, jika tidak kita buat tidak ada, jika di atas tidak ada jurusan kimia, kita buat tidak ada aja. Tutup kurung, enter.
Nah, tidak ada, tambah aja lah. Tidak ada data, biar lebih pas ya. Nah, kemudian kita akan memfilter berdasarkan jenjang doktor. Sama dengan filter blok yang lama ini, kemudian kita kunci, titik dua blok bagian ini, kemudian kita kunci lagi, sama dengan titik dua doktor. Titik dua, ini pakai nol ya. Tutup kurung, enter. Nah, sudah terisi bagian dokter ini. Kemudian kita akan masuk ke bagian USMB. Kita masukkan filter, kemudian yang ini kita kunci lagi, kasih tanda petik dua, kemudian kita isi yang bagian ini, jalur masuk ini kan. Nah, kita kunci lagi, selanjutnya sama dengan tanda petik USMB, tanda petik lagi, tutup kurung. Nah, sudah. Ini data-datanya sudah terisi. Nah, semua tabel sudah terisi secara otomatis. Nah, inilah cara untuk memasukkan data-data di atas ke dalam tabel yang kosong. Itu saja video saya pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.